Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini membahas pertanyaan tentang mengapa ketika bayi dilahirkan, bayi selalu menangis. Seperti apakah penjelasannya? Simak terus. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sahabat Bahsul Masail Center yang kami hormati, seperti pada mukadimah tadi, yaitu dalam pertemuan kali ini kami akan mencoba menjawab satu pertanyaan yang intinya menanyakan masalah alasan bayi menangis ketika dilahirkan, atau dengan kata lain, mengapa bayi ketika dilahirkan selalu menangis. Ya, seperti itu ikhwan muslim yang dirahmati Allah. Tidak dapat dipungkiri lagi, setiap bayi dilahirkan pasti ia menangis. Mau itu anak presiden kek, mau itu anak ustadz kek, mau itu anak orang kaya, mau itu anak orang miskin, pasti setiap bayi dilahirkan ia pasti menangis. Dan yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang adalah, kenapa ketika bayi dilahirkan ia pasti menangis, dan apakah maksud tangisan tersebut, dan apakah yang dirasakan oleh bayi tersebut sehingga ia menangis. Nah, seperti itulah mungkin kurang lebihnya. Maka untuk itu kami coba membuka kajian-kajian para ulama, kitab-kitab para ulama tentang alasan menangisnya bayi ketika dilahirkan. Dan alhamdulillah satu kitab telah menjawab pertanyaan ini. Saya buka dalam kitab Mishkatul Masobih, tepatnya juz awal halaman 377. Satu kali lagi saya katakan, dalam kitab Mishkatul Masobih juz awal halaman 377. Dan untuk redaksi kitabnya, untuk kutipan yang lebih jelasnya, saya tidak akan membacakannya dalam video ini karena terlalu kepanjangan. Untuk lebih jelasnya silahkan dicek di deskripsi video ini, silahkan. Dan langsung saja pada penjelasannya dari keterangan tersebut, silahkan disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak terdapat dari anak cucu Adam saat terlahirkan kecuali ia tersentuh oleh syaitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak Adam ditusuk oleh syaitan di lambungnya dengan kedua jarinya saat dilahirkan selain Isa bin Maryam. Imam Al-Qurtubi berkata, penikaman syaitan tersebut adalah awal penguasaannya pada manusia. Kemudian Allah menjaga Maryam dan putranya berkah doanya dari hal yang demikian. Karenanya kemudian bayi menangis sekuat-kuatnya akibat tikaman syaitan tersebut. At-Tibi berkata, dalam penjelasan jeritan bayi tersebut menandakan bahwa sentuhan syaitan mengenai hal yang menyakitkannya. Nah, seperti itulah penjelasannya ikhwan muslim yang dirahmati Allah. Jadi intinya, ketika bayi dilahirkan, maka di sanalah setan bersiap-siap untuk memberikan tanda bahwa bayi inilah yang akan menjadi tugas ia untuk di kemudian harinya menggoda dan menghasut supaya bayi tersebut kelak ia selalu menuruti hawa nafsunya yang dikendalikan oleh setan. Naudzubillahi min dzalik. Ikhwan muslim yang dirahmati Allah, untuk itu kita patut berlindung kepada Allah, kita patut berserah diri kepada Allah, memohon perlindungan Allah dari godaan-godaan setan yang terkutuk, yang diantaranya ketika kita melakukan hubungan intim dengan istri kita apabila bertujuan untuk ingin mendapatkan anak lah, seperti itulah mungkin bahasanya, maka kita disunatkan, dianjurkan, disyariatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk membaca doa-doa tersendiri, doa-doa khusus sebagai usaha kita untuk
dijauhkan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Walaupun terbuktinya tidak ada bayi yang lahir tanpa ia menangis kecuali Nabi Isa alaihi salam. Seperti itulah ikhwan muslim yang dirahmati Allah. Dan untuk lebih jelasnya perkataan saya ini saya ambil kutipan dari kitab yang sama, redaksi yang sama, namun beda juz dan beda halaman. Tepatnya dalam juz ke-8 halaman 346. Masih dalam redaksi yang sama, yaitu kitab Mishkatul Masabih. Silahkan simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sekiranya seorang dari kalian apabila ia hendak mendatangi istrinya, lalu ia mengucapkan doa, Allahumma jannibna wa jannibis syaitan ma razaqtana. Artinya, ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari rezeki yang Engkau berikan kepada kami. Maka sesungguhnya jika ditakdirkan baginya anak saat itu, maka setan tidak akan dapat menimpakan madarat terhadapnya selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maksud madarat terhadapnya selama-lamanya di sini adalah kekufuran. Namun As-Sanadi berkata, tidak satupun ahli hadis yang memberikan pengertian hadis ini dengan kemadaratan yang bersifat umum. Sebab kenyataannya rasa was-was teralami oleh setiap manusia. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan akan tersentuh oleh setan kecuali Maryam dan anaknya. Ada pendapat yang menyatakan arti madarat di atas adalah madarat berupa penyesatan dengan kekufuran. Pendapat lain, penyesatan dengan menjalani dosa besar. Pendapat lain, penyesatan melalaikan taubat saat menjalani maksiat. Pendapat lain, tidak tersentuh oleh jin yang sering mengganggu bocah kecil. Pendapat lain, setan tidak akan mampu menguasainya, maka ia tergolong orang-orang yang terjaga, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tepatnya dalam Quran surat ke-15 ayat 42. Artinya, sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka kecuali orang-orang yang mengikuti kamu, yaitu orang-orang yang sesat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, seperti itulah ikhwan muslim yang dirahmati Allah. Semoga dalam video singkat ini kita dapat menjadi perhatian, dapat menjadi tanbih bagi kita bahwa selamanya setan itu menguntit kita, yaitu selalu memberikan bisikan-bisikan, memberikan was-was kepada kita, bahwa itu dalam ibadah, apakah dalam segi kehidupan yang lainnya. Maka dari itu patutlah kita berlindung kepada Allah dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Mudah-mudahan video singkat ini dapat menjadikan ilmiah, menjadikan edukasi bagi kita, menjadikan pelajaran, memberikan kemanfaatan khusus bagi diri saya pribadi, secara khususnya umumnya bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.